Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali ya di mata kuliah statistik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang, sebentar saya share screen dulu. Hari ini kita akan membahas tentang uji non-parametrik komparatif dua sampel dengan menggunakan JASP ya. Seperti mata kuliah kita sebelumnya, kita akan menggunakan JASP untuk uji hipotesis yang hari ini materinya adalah uji non-parametrik komparatif dua sampel. Oke, mari kita mulai. Seperti di awal kuliah kita dan yang sudah kita pelajari selama ini, bahwa statistik ada dua ya, deskriptif dan inferensial. Sudah kita pelajari apa itu statistik deskriptif, kemudian kita juga sudah belajar tentang statistik yang inferensial parametrik. Kita sudah belajar tentang korelasi sederhana, regresi sederhana, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang komparatif yang dua sampel, uji T ya yang parametrik, kemudian juga yang lebih dari dua sampel, ANAVA sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita akan membahas tentang statistika inferensial yang non-parametrik. Ya, ada dua, korelatif dan komparatif. Hari ini yang akan kita pelajari adalah yang komparatif dulu. Untuk uji komparatif dua sampel, baik yang bebas maupun yang berpasangan ya. Jadi yang independen maupun yang berpasangan. Nanti untuk yang independen kita menggunakan Mann-Whitney-U. Kemudian yang dua sampel berpasangan kita menggunakan Wilcoxon ring. Baik, kita masuk yang pertama, uji non-parametrik dua sampel yang independen ya. Nah, uji ini digunakan kalau sampel Anda ternyata terdistribusi secara tidak normal ya. Jadi hasil uji Shapiro-Wilk-nya itu signifikan. Signifikan artinya P-nya di bawah 0,05. Atau bisa juga kalau data Anda sifatnya ordinal. Ya, jadi bisa karena hasil uji Shapiro-Wilk-nya P kurang dari 0,05 atau karena data Anda sifatnya ordinal. Maka uji dua sampel Anda menggunakan non-parametrik. Nah, untuk yang dua sampel independen yang digunakan adalah uji Mann-Whitney-U. Nah, caranya adalah Anda buka file ya yang CSV. Jadi dari Excel seperti biasa ya sudah Anda convert ke bentuk CSV. Anda buka filenya, kemudian pastikan bahwa datanya itu adalah yang bebas itu kategori, kemudian yang terikat itu adalah ordinal. Ya, untuk soal yang kita bahas hari ini ya dengan nama file adalah Mann-Whitney ya .csv. Di sampel ini ada dua kolom ya, kolom treatment dan kolom pen score. Untuk treatment ada dua macam, yang kontrol atau treatment tanpa menggunakan terapi S, sementara yang satu lagi adalah treatment dengan terapi S. Kemudian untuk kolom kedua yang pen score merupakan skor rasa nyeri yang mempunyai nilai skor antara 0 sampai 10. Ya, kemudian setelah itu ya setelah Anda buka file itu dalam JASP, kemudian Anda klik t-test. Setelah itu independent sample t-test, masukkan yang pen score dalam kotak dependent variable,
Sementara treatmentnya kita masukkan ke jendela grouping variabel. Oke, jadi uji non-parametrik ini Anda gunakan pada saat Anda membandingkan dua sampel, ya, dua sampel, di mana dua sampel ini tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik karena tidak terdistribusi secara normal atau karena datanya bersifat ordinal. Baik, sekarang kita akan mulai masuk ke CASP-nya untuk latihan mengerjakan uji non-parametrik dua sampel yang independen dengan uji Mann-Whitney-U. Oke, kita masuk ke aplikasi CASP-nya seperti biasa. Dan jangan lupa diingat-ingat ya, file latihannya terletak di komputer Anda itu di folder apa, silakan Anda hafalkan sendiri ya. Karena tiap mahasiswa kan memasukkan atau menyimpan filenya itu di folder yang berbeda-beda. Ya, seperti biasa, klik garis 3 ini atau titik 3 ya, open komputer, kemudian browse. Nah, setelah itu sampel Anda terletak di mana? Ya, Anda cari. Tempat saya ada di statistik, kemudian yang non-parametrik dua sampel. Ya. Ini yang file CSV saya ada di sini ya, Mann-Whitney pane. Open. Oke, sampel sudah masuk ya datanya di CASP. Kolom pertama adalah treatment, kemudian kolom kedua adalah pain score. Ini sudah masuk datanya seperti tadi ya. Kita melakukan langkah klik t-test, kemudian independent sample t-test. Masukkan pain score pada kotak dependent variable dan treatment pada grouping variable. Oke, kita masukkan t-test, kemudian independent sample t-test, ya. Pain score-nya masuk di dependent variable, sementara treatment ke grouping variable. Treatment-nya ke grouping variable. Oke, sudah masuk di sini ya. Nah, Anda melihat di sini ada yang sebelah kiri ya, operasional kita, bahwa kita sudah memasukkan pain score pada dependent variable dan treatment pada grouping variable. Anda lihat di sini. Kemudian di sebelah kanan hasilnya sudah terlihat ya, ada independent sample t-test-nya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini hasilnya tadi ya, hasil kerja kita. Nah, untuk melakukan uji dua sampel, apakah kita akan menggunakan parametrik atau non-parametrik? Langkah pertama adalah kita harus melakukan uji asumsi dulu. Nah, untuk uji asumsi, maka pada menu assumption checks, ya kita centang ya normality-nya dan juga equality of variance yang laven. Ya, jadi kita klik pada menu assumption check, normality dan equality of variance kita gunakan yang laven. Oke, mari kita masuk ke CASP-nya. Sebelum kita masuk ke hasil di tesnya ya, kita uji asumsi dulu, yaitu dengan mengklik normality dan juga mengklik equality of variance. Ya, kita gunakan yang Levens. Oke.
Nah, pada saat kita mengklik normality dan equality of variances ini, maka di kolom sebelah kanan dari CASP akan keluar hasil uji normalitasnya dengan menggunakan Shapiro-Wilks ya, dan juga hasil uji equality of variance dengan Levene. Nah, bagaimana kita menyimpulkan hasil uji asumsi ini? Kita lihat pada bagian P-nya. Ya, baik pada normalitas maupun equality of variance-nya. Kita lihat di sini bahwa pada pen score yang kontrol, skor P-nya adalah 0,042. Sementara yang pen score yang ICE, skor P-nya adalah 0,136. Nah, di sini kita melihat skor 0,042 berarti P-nya di bawah atau lebih kecil dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data pen score pada treatment kontrol ternyata menunjukkan berbeda nyata. Nah, kalau berbeda nyata berarti data kita tidak normal. Ya, jadi data yang normal itu ditunjukkan dengan skor P-nya di atas 0,05. Karena ini di bawah 0,05, maka tidak memenuhi persyaratan normalitas. Artinya data kita tidak normal. Oke. Nah, dengan hasil normalitas seperti ini saja, ini sudah menunjukkan bahwa data kita tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji parametrik. Ya, sehingga harus ujinya non-parametrik. Tapi kita lihat lagi ya hasil uji equality of variance-nya. Kita lihat di sini juga skor P-nya 0,029. Ini menunjukkan bahwa P-nya lebih kecil dari 0,05. Dan ini menunjukkan bahwa data kita tidak homogen. Nah, artinya hasil uji asumsi ini memberikan bukti kuat bahwa data kita tidak normal dan juga tidak homogen. Dan ini kita melakukan uji non-parametrik. Oke, jadi dengan hasil uji asumsi ini, maka kita lanjutkan dengan mengklik ya pada sebelah kiri. Jadi tidak memenuhi syarat untuk t-test ya, student t-test, maka kita klik yang Man Whitney U. Oke, jadi kita tidak melakukan student t-test ya, tidak melakukan t-test tapi dengan melakukan Man Whitney U. Nah, kemudian oke, kita balik lagi ke file PowerPoint kita ya, yang ada di sini. Mari kita lihat ya, tadi sudah ya kita melakukan uji asumsi normalitas dan equality of variance dan hasilnya seperti ini ya, bahwa data kita itu tidak normal ditunjukkan dengan skor P di bawah 0,05 dan juga data kita tidak homogen ditunjukkan dengan skor P-nya di bawah 0,05 juga. Nah, ini di bawah 0,05 sehingga kita lakukan uji non parametrik dengan Math Whitney. Ya, maka pada tesnya yang kita centang adalah Man Whitney. Ya, yang student kita uncek ya, kita uncek, maka yang kita cek adalah Man Whitney. Nah, untuk melengkapi hasilnya, maka kita centang juga poin-poin yang lain, yaitu location parameter ya, kita centang, kemudian effect size ya, effect size kita centang, kemudian deskriptif kita centang, kemudian bar plots kita centang. Ya, bagian-bagian ini kita centang karena akan melengkapi hasil uji Man Whitney U kita. Oke, sekarang kita balik ke ini ya, kita balik ke CASP kita. Oke, jadi kita centang Math Whitney, kemudian location parameter, kemudian effect size, ya kita gunakan Hedges, deskriptif kita centang, kemudian bar plot kita centang. Ya.
Oke, yang deskriptif. Oke, sudah kita centang semua. Oke, berarti sudah lengkap. Nah, tinggal kita melihat hasil perhitungan JASP di kolom sebelah kanan JASP kita. Ya, kita lebarkan, ya kita klik yang ini sehingga bisa kita lihat hasilnya semua. Baik, dari sini kita bisa melihat hasil independent sample t-test-nya, di mana kita menggunakan Mann Whitney U. Kemudian tadi uji asumsi sudah kita bahas. Nah, kemudian deskriptif kita lihat di sini ada min-nya berapa dan standar deviasinya berapa. Dan juga terlihat ada bar plot-nya. Oke, berarti ini sudah lengkap hasil kita. Dengan demikian, selanjutnya kita akan menyimpulkan bagaimana hasil dari deskriptif kita dan juga Mann Whitney U kita. Oke, baik. Di sini bisa kita copy ya, Anda bisa mengcopy dengan langkah seperti ini ya, atau bisa juga kalau Anda lebih suka dengan screenshot, Anda boleh screenshot ini ya hasilnya. Baik, untuk menyimpulkan, mari kita lihat file PowerPoint kita. Ya, ini sudah kita lakukan tadi, kemudian hasil kita seperti ini. Nah, untuk deskriptif, poin penting kita lihat pada bagian min dan juga pada bagian standar deviasi. Nah, bagaimana kita menyimpulkan? Kesimpulannya adalah dari tabel deskriptif dan bar plots, ya, bar plots-nya ini, kita bisa mengetahui bahwa rata pen score, ya, rata pen score untuk kelompok kontrol adalah 6,467 plus minus 2,167. Ya. Kemudian yang kedua, rata pen score untuk kelompok yang ACE ya dengan treatment S, ratanya adalah 3,133 dengan standar deviasi 1,506. Ya. Ini adalah pen score ya, artinya skor rasa sakit. Jadi ini adalah pengukuran terapi ya dengan perlakuan kontrol berarti tanpa S. Kemudian yang perlakuan dengan diberikan S. Ternyata yang pain score atau skor rasa sakit yang tanpa diberi S, skornya lebih tinggi daripada yang rasa sakit ketika seseorang diberikan treatment dengan menggunakan S. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita melihatnya hasil uji komparatif dari dua sampel ini, apakah pen score kelompok kontrol ini berbeda nyata dengan pen score pada kelompok ACE? Maka kita melihat hasilnya pada di independent sample test-nya yang kita gunakan dengan menggunakan Mann Whitney U. Pada tabel independent sample t-test dengan Mann Whitney U ini, poin besarnya adalah dengan melihat ini skor P-nya. Skor P kita melihat lebih kecil dari 0,001. Lebih kecil dari 0,001 artinya skor P-nya di bawah 0,05. Ya, kalau di bawah 0,05 berarti rata pen skor dari dua kelompok itu berbeda nyata. Ya, berbeda nyata karena ini di bawah 0,005 berarti bisa kita nyatakan berbeda sangat nyata sekali. Seperti itu ya, boleh. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa skor Hodges-Lehmann estimate ini adalah 3. Ini adalah perbedaan median antara dua kelompok. Kemudian korelasi rank biserial skornya adalah 0,818. Nah, skor 0,818 ini menunjukkan bahwa jadi rank biserial correlation itu seperti juga skor R pada Pearson correlation ya. Jadi skor 0,818 menunjukkan bahwa
korelasi keduanya mempunyai besaran efek yang besar. Nah, mempunyai besaran efek yang besar. Jadi dua kelompok itu berbeda nyata sekali, ya, sangat nyata sekali, dan efeknya sangat besar. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa hasil uji Mann-Whitney menunjukkan bahwa terapi S bisa mengurangi skor nyeri secara signifikan, yaitu reratannya 3,133 dibandingkan dengan skor nyeri pada kelompok kontrol, di mana min-nya adalah 6,467. Ya, dengan P lebih kecil dari 0,001. Ya, ini adalah simpulan akhir dari perhitungan kita, di mana kita membandingkan apakah skor rasa nyeri perlakuan kontrol berbeda dengan skor rasa nyeri pada saat seseorang itu diberikan terapi S. Dan memang menunjukkan bahwa terapi S itu bisa mengurangi skor rasa nyeri dibandingkan yang kelompok kontrol. Nah, patokannya ada di mana? Patokannya ada di skor P-nya ini. Baik, itu untuk uji non-parametrik dua sampel yang independen. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang kedua, ya, uji non-parametrik dua sampel tapi yang berpasangan. Ya, dua sampel bebas dan dua sampel berpasangan sudah kita bahas dulu di perkuliahan sebelum kita UTS, ya, sehingga apa perbedaan dua sampel bebas dan dua sampel berpasangan, silakan Anda buka lagi catatan Anda. Baik, sekarang yang kedua, uji non-parametrik dua sampel yang berpasangan. Jadi kapan kita menggunakan uji non-parameter dua sampel berpasangan? Sama seperti tadi, ya, saat kita membahas tentang sampel yang bebas atau sampel independen, uji ini kita gunakan kalau data yang akan diuji itu ternyata distribusinya tidak normal, ya. Jadi tidak terdistribusi normal hasil dari uji Shapiro-Wilk. Di mana hasil uji Shapiro-Wilk ini menunjukkan skor yang signifikan. Sudah disampaikan, ya, skor signifikan kalau P lebih kecil dari 0,05. Atau yang kedua, data yang digunakan jenisnya adalah ordinal. Kalau data yang digunakan jenisnya ordinal, maka kita bisa menggunakan uji non-parametrik dua sampel berpasangan, yaitu dengan uji Wilcoxon sign rank. Nah, bagaimana kita mengerjakan uji non-parametrik dua sampel berpasangan dengan Wilcoxon sign rank? Baik, kita buka, ya, saya sudah share. Soal untuk latihannya dengan nama file adalah wilcoxonsrank.csv. Nah, silakan Anda buka file ini, ya. Di mana file ini ada dua kolom, ya. Kolom pertama adalah skor kecemasan sebelum mengikuti hipnoterapi, ya, dengan nama kolom adalah pre-anxiety. Kemudian yang kolom kedua adalah skor kecemasan setelah mengikuti hipnoterapi. Jadi di sini ada responden, ya, di mana dia mengikuti sebelum treatment dan setelah treatment. Treatmentnya adalah hipnoterapi. Sebelum hipnoterapi diukur skor kecemasannya, kemudian setelah mengikuti hipnoterapi diukur lagi skor kecemasannya. Nah, rentang skornya adalah antara 0 sampai 50. Nah, dari datasheet dipastikan bahwa kedua variabel merupakan jenis data ordinal. Ya, seperti biasa, caranya adalah dengan klik titik 3 atau garis 3, ya, kemudian open komputer, browse, kemudian dibuka file Wilcoxon rank-nya. Nah, sekali lagi Anda ingat-ingat, Anda simpan file Wilcoxon rank-nya itu ada di mana. Baik, kita praktekkan, ya.
Saya tutup dulu yang pertama biar tidak mengganggu. Baik, kita buka CASP kita. Seperti biasa, klik baris 3, open, komputer, browse. Nah, dibuka, Anda simpan di mana file Wilcoxon rank Anda. Anda klik, open. Sebentar. Kok sudah ada ya? Saya salah membuka ini, salah membuka file. Open, komputer, browse. Oke, yang Wilcoxon rank, tapi yang CSV ya. Tadi saya buka yang CASP saya. Wilcoxon rank yang tipe filenya adalah CSV. Oke, open. Nah, data kita sudah masuk di CASP. Anda lihat di sini ada 2 kolom ya, pre-anxiety dan post-anxiety, di mana pre-anxiety adalah skor kecemasan sebelum responden mengikuti hipnoterapi, dan post-anxiety adalah skor kecemasan setelah responden mengikuti treatment hipnoterapi. Nah, ini sudah masuk. Sudah masuk ya. Langkah selanjutnya adalah kita klik t-test, per sampel t-test, kemudian masukkan kedua variabel ke kotak variabel yang di sebelah kanan. Ya, jadi pre-anxiety dan post-anxiety kita pindahkan ke variabel pairs ya, yang ada di kolom sebelah kanan. Kemudian kita lakukan uji normalitas ya seperti biasa. Sebelum kita melakukan uji berikutnya, maka kita lakukan uji normalitas dulu dengan cara mengklik assumption check, ya kita centang normality-nya. Baik, kita praktekkan. Yang per sampel t-test. T-test, per sampel t-test. Pre-anxiety kita pindah ke kolom sebelah kanan. Post-anxiety kita pindah ke kolom sebelah kanan. Oke, sudah berpindah ke kanan di sini ya. Tetap yang sebelah kiri ada, tapi ini sudah pindah ke sebelah kanan. Tadinya di sebelah kanan masih kosong. Oke, kita uncheck student-nya ini karena kita belum tahu apakah kita akan lakukan uji parametrik atau non-parametrik. Nah, yang kita lakukan pada langkah pertama adalah dengan melakukan uji asumsi dengan mencentang, ya, kita cek normality-nya. Ya, kita akan mengetahui, kita akan mencari tahu apakah data kita itu normal atau tidak. Oke, kalau kita sudah mencentang normality, maka pada kolom sebelah kanan ya yang hasil terdapat tabel ya hasil assumption check-nya berupa hasil uji normalitas dengan Saviro-Wheel. Ya, Anda lihat di sini Saviro-Wheel. Nah, bagian paling penting adalah P ini. Kita lihat skor P-nya. Skor P 0,001. Di sini kita melihat bahwa skor P-nya lebih kecil dari 0,05. Artinya, ya seperti tadi juga, karena lebih kecil dari 0,05, maka data kita adalah tidak normal. Oke, karena data kita tidak normal, maka tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik. Harus kita lakukan uji non-parametrik. Uji non-parametrik untuk data 2 sampel yang berpasangan adalah dengan uji Wilcoxon sign rank. Oke. Kita sudah melihat ya hasil uji asumsinya. Kita balik lagi ke PowerPoint kita.
Tadi sudah kita lakukan. Nah, hasil uji asumsi ternyata menunjukkan bahwa skor P-nya 0,001. Nah, hasil uji P0,001 ini menunjukkan bahwa data kita itu tidak normal karena skornya lebih kecil dari 0,05. Maka uji T yang kita lakukan adalah uji T berpasangan Wilcoxon-Sain-Rank. Oke. Nah, bagaimana cara kita melakukan uji Wilcoxon-Sain-Rank? Nah, di sini kita akan mencentang Wilcoxon-Sain-Rank. Kemudian, ya hipotesis kita adalah rata pre-anxiety atau measure yang pertama itu tidak sama dengan post-anxiety atau measure yang kedua. Ya, ini hipotesis yang kita ajukan. Kemudian kita klik juga location parameter, effect size, kemudian deskriptif, dan juga bar plot. Ya, kita centang. Baik, hasilnya bagaimana? Kita coba dahulu. Oke, tadi hasil uji asumsi kita tidak normal, maka yang kita lakukan adalah t-test yang non-parametrik, kita centang Wilcoxon-Sain-Rank. Kemudian kita centang location parameter, effect size, deskriptif, kemudian bar plot. Nah, ini sudah kita centang semua. Selanjutnya kita lihat hasil yang muncul di JASP yang sebelah kanan. Oke, kita besarkan hasilnya dengan mengklik ini ya, yang segitiga ke kiri, sehingga nanti layarnya akan menutup kolom JASP yang sebelah kiri. Oke, nanti bisa kita kembalikan lagi dengan mengklik ini ya. Gitu ya. Oke, hasilnya kita melihat di sini per sampel t-test dengan menggunakan Wilcoxon-Sain-Rank test. Kemudian yang uji asumsi tadi sudah. Kemudian kita lihat di sini deskriptifnya. Seperti biasa, deskriptif kita bisa melihat rata, pre-anxiety berapa, post-anxiety berapa, dan standar deviasinya. Dan juga gambaran dalam bentuk bar plots ya untuk data sebelum hipnoterapi dan sesudah hipnoterapi. Oke, bagaimana kita menyimpulkan hasil JASP ini? Mari kita lihat. Nah, kita lihat dulu hasil deskriptif kita tadi, min dan standar deviasi. Kita lihat min-nya untuk pre-anxiety adalah 21,034 dengan standar deviasi 5,766. Sementara post-anxiety skornya adalah rata 14,828 dengan standar deviasi 3,307. Jadi kita bisa melihat bahwa skor kecemasan sebelum treatment hipnoterapi lebih tinggi daripada skor kecemasan setelah mengikuti hipnoterapi. Ya, Anda lihat di sini ya, yang pre-anxiety sebelum hipnoterapi ini lebih tinggi, sementara yang post-anxiety ya setelah hipnoterapi lebih rendah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah skor pre-anxiety ini lebih tinggi daripada post-anxiety atau sebaliknya, apakah post-anxiety ini skornya lebih rendah daripada yang pre-anxiety, maka kita melihat hasil dari per sampel t-test Wilcoxon-Sain-Rank kita. Ya. Yang kita lihat adalah skor P-nya. Skor P lebih kecil dari 0,001. Nah,
skor P lebih kecil dari 0,001 menunjukkan bahwa skornya lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan batasan apakah dua sampel itu dikatakan berbeda nyata atau tidak. Nah, karena skornya lebih kecil dari 0,001, maka hasil statistik Wilcoxon itu menunjukkan dua kelompok tadi berbeda sangat signifikan. Oke, kemudian parameter Boltzmann menunjukkan perbedaan nilai median, ya perbedaannya 8. Selanjutnya adalah skor korelasi rank biserial. Skor korelasi rank biserialnya menunjukkan 0,982. Ya, skor korelasi rank biserialnya 0,982. Seperti tadi saat kita membahas tentang uji non parametrik dua sampel yang independen, skor korelasi rank biserial ini seperti skor korelasi Pearson ya, R pada korelasi Pearson. Skor 0,982 menunjukkan sebentar. Ini bukan 0,948 ya, tapi ini kok salah ini. Saya salah ngutip ini sebentar. Nol koma 982. Efek ini menunjukkan efek yang besar. Oke. Ya. Jadi untuk rank biserial ini dikatakan tidak berbeda kalau kurang dari 0,1, disebut efeknya kecil kalau 0,1 sampai 0,3, disebut sedang sampai besar kalau 0,3 sampai 0,5. Sementara skor di atas 0,5 disebutkan kalau besaran efeknya itu besar ya di atas 0,5. Nah, skor korelasi rank biserial kita adalah 0,982 menunjukkan bahwa besaran efeknya besar ya, bisa dikatakan sangat besar ya karena ini mendekati angka 1. Ya, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa analisis uji Wilcoxon-Seinreng menunjukkan bahwa perlakuan hipnoterapi itu secara signifikan menurunkan skor kecemasan dengan min 14,828 dibandingkan dengan skor sebelum dilakukan hipnoterapi di mana minnya adalah 21,034. Artinya skor 21,034 berbeda sangat nyata dengan skor 14,828. Maka disimpulkan bahwa treatment hipnoterapi bisa menurunkan skor kecemasan. Ya, karena sebelum dilakukan hipnoterapi skor kecemasannya tinggi, sementara setelah dilakukan hipnoterapi skor kecemasannya lebih rendah, dan dua skor ini hasil uji T-test dengan Wilcoxon-Seinreng berbeda sangat nyata sekali. Baik, itu untuk kuliah kita hari ini. Jadi kita sudah membahas tentang uji non-parametrik komparatif dua sampel, baik yang independen maupun yang berpasangan. Baik, jadi Anda sudah belajar tentang komparatif parametrik dua sampel maupun yang
yang parametrik maupun yang non-parametrik untuk komparatif dua sampel. Oke, jadi yang parametrik kita gunakan student t-test, sementara yang non-parametrik kita gunakan Mann-Whitney-U atau Wilcoxon-Sandring. Kapan kita gunakan student t-test? Kalau hasil uji asumsinya normal dan homogen, sementara kita gunakan non-parametrik kalau hasil uji asumsinya tidak normal atau tidak homogen. Seperti itu ya. Jadi salah satu ini tidak memenuhi, uji yang kita gunakan adalah uji non-parametrik. Jadi misalnya data kita normal, tapi tidak homogen, kita gunakan non-parametrik. Data kita homogen, tapi tidak normal, juga kita gunakan uji non-parametrik. Baik, seperti itu kuliah kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa Anda pahami ya. Semoga Anda bisa belajar di rumah dengan santai ya, karena hasil rekaman ini bisa Anda buka kapan saja sesuai dengan waktu luang Anda. Ya, dan juga dengan adanya rekaman ini, Anda bisa mempost ya, misalnya Anda belum jelas, balik lagi, oh tadi saya belum jelas, kemudian Anda post, Anda balik ke depan, kemudian Anda lanjutkan lagi. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bisa Anda pahami, dan yang paling penting adalah bisa Anda terapkan besok saat Anda melakukan penelitian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.